kita lihat pemain-pemain asing yang tertarik masuk ke negara kita, Indonesia terutama khususnya kepada bisnis usaha perusahaan pembiayaan. Pertama, tentunya ini perusahaan pembiayaan itu mempunyai begitu besar kesempatan untuk para pelaku asing bermain di pembiayaan atau pendanaan atau memberikan pinjaman dari sisi yang sangat sektor yang sangat kecil atau mikro, terus kita bicara UMKM ya, menengah dan kecil, terus sampai dengan ke sektor korporasi. Nah, artinya ini sangat luas dan juga dari sisi kegiatan perusahaan pembiayaan sudah diberikan kesempatan oleh OJK di mana kita mempunyai pembiayaan investasi, modal kerja, modal usaha, dan pembiayaan multiguna. Nah, disinilah pemain-pemain asing melihat opportunity yang sangat besar. Dan kalau kita lihat juga dibandingkan dengan perbankan, kalau mereka masuk ke industri perbankan, tentu perbankan tidak mudah dari sisi perizinannya, sangat rigid dari sisi peraturannya. Walaupun peraturan perusahaan pembiayaan hari ini sudah hampir banyak mendekati peraturan-peraturan yang ada di perbankan, tapi masih tetap dilihat kita masih bisa tetap lincah, kita masih tetap bisa bermanuver tentang bagaimana kita membiayai para debitur-debitur kita, dan sektor-sektornya juga sangat menarik. Artinya pembiayaan di sektor misalnya otomotif masih cukup tinggi, dan para pemain-pemain yang masuk dari asing ini banyak masih didominasi oleh Jepang, dan yang kedua saat ini adalah investor dari Korea. Kenapa Korea masuk ke Indonesia? Tentu Korea saat ini banyak saya bertanya dengan para investor dari Korea, mereka mengatakan investasi di negara mereka sendiri tentu tidak mempunyai imbal hasil yang sangat baik saat ini karena sudah sangat kecil imbal hasilnya, dan mereka melihat peluang investasi yang ada di Indonesia ini merupakan peluang yang sangat baik dan besar karena dari sisi demografi kependudukan Indonesia yang luar biasa 260 juta dan potensi pasarnya masih luas. Nah, inilah yang menjadi interest daripada pemain-pemain asing untuk masuk ke perusahaan-perusahaan pembiayaan, dan ini merupakan suatu hal yang sangat baik buat kami juga. Artinya bahwa kami sekarang ini pemain-pemainnya sudah mulai terbagi dengan komposisi yang sangat menarik. Artinya ada pembiayaan yang memang khusus di investasi, ada pembiayaan yang khusus di modal kerja, modal usaha, ada yang memang masih bermain di pembiayaan multiguna. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Pak Suwandi, berkaca pada yang terjadi begitu ya, investor asing di perbankan atau sektor perbankan, yang mana investor asing lebih memilih di sektor perbankan digital. Apakah juga kalau kita cermati investor asing di multifinance ini lebih melihat atau tertarik di sisi yang mana di multifinance, Pak Suwandi? Kalau saya melihat, kalau di perusahaan pembiayaan lebih kepada konsep on and off. Artinya on and off dalam konsep digitalisasi transformasi teknologi tetap akan terjadi di industri pembiayaan. Artinya misalnya proses-proses awal, proses approval, proses aplikasi, permohonan aplikasi, semua akan terdigitalisasi. Namun saya tetap percaya bahwa proses collection masih tetap harus dijalankan dan ada approach-approach di mana harus dikunjungi dan harus ditelepon dan segalanya, tidak seperti misalnya konteks misalnya harus on and on, artinya on application, on collection. On collection tidak mudah. Nah, inilah yang kita lihat apa yang terjadi dalam pinjaman-pinjaman online yang bahkan yang ilegal melakukan praktek-praktek yang tidak benar. Oke, baik. Tapi apakah memang para investor asing ini lebih mencermati atau lebih tertarik pada pembiayaan kendaraan, atau saat ini juga pemerintah sedang memfokuskan diri pada kendaraan listrik? Apakah memang ada di sana ketertarikan dari para investor asing ini, Pak Suwandi? Kalau saya bicara ketertarikan tentu tergantung dari bisnis prinsipal si investor itu sendiri. Ada yang investor masuk tertarik akan pembiayaan otomotif, ya kita tahu bahwa electric vehicles memang akan menjadi arah ke depan daripada otomotif kita di Indonesia, bahwa ini yang sedang digadang-gadang bahwa kita harus green financing, sustainable financing. Tapi juga ada investor-investor yang memang fokusnya di pembiayaan alat berat. Artinya tergantung prinsipalnya atau si investor itu sendiri masuk ke Indonesia, mereka ingin melihat masuk ke dalam pembiayaan yang mana. Dan tentu tadi saya ingin sampaikan lagi ada kekurangannya, yaitu investor asing kenapa ingin masuk ke perusahaan pembiayaan, tentunya dari sisi permodalan tidak besar. Artinya walaupun sudah ditingkatkan oleh OJK minimal 250 miliar sekarang, tetap masih lebih kecil dari kalau mereka masuk di perbankan yang minimal 3 triliun kan.